Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri ma'dhama hidayatika fi kulli waqtin wa hin. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar kitab Al-Akhlaqul Banin yang saat ini sudah sampai pada jilid yang kedua, dan kebetulan ini kita di poin yang membahas tentang nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, yakni cuplian atau sekelumit tentang akhlaknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, dan materi yang kita bahas juga tentang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi akhlaqa. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Wa qad madahahu rabbuhu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau memiliki khuluqin 'adzim, akhlak yang agung. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, seperti daunnya Allah seperti itu. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimina fi aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala. Dan Allah menjadikan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai panutan untuk orang-orang muslim, yakni panutan dalam pengucap-pengucapnya beliau di dalam tindak lampah atau perbuatan beliau itu dijadikan oleh Allah sebagai panutan untuk orang-orang yang beriman. Kama qala ta'ala, seperti yang didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Wa qad arsalahu Allahu liyukammilal adaba wal akhlaq. Dan sungguh Allah mengutus kepada Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Wa bil hadithi bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam hadis disebutkan, aku, yakni Nabi Muhammad SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tuh. Poin selanjutnya, wa inna min akhlaqihi al-iffatu wal qanaa'ah. Dan sebagian dari akhlaknya Nabi yakni memiliki sifat iffah dan qanaa'ah. Iffah yakni
menjaga kehormatan diri, dan qanaah. Qanaah itu neriman atau puas dengan apa yang ada, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah. Yardha minal libasi wa ta'ami bil mawjudi. Beliau selalu ridho dengan pakaian ataupun makanan yang tersedia. Wala yas'alu 'anil mafqudi. Dan beliau tidak menanyakan sesuatu yang tidak ada. Misalkan kita jika ingin mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, maka apapun makanan yang disediakan oleh ibu kita di rumah misalkan, itu ya apa yang ada kita makan. Kita tidak perlu menanyakan yang tidak ada. Ikannya di mana? Ayamnya di mana? Telurnya mana? Tidak perlu. Wa ma damma ta'aman qattu lakin in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Beliau Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela sesuatu makanan sama sekali, tidak dicela. Tapi ketika beliau suka pada makanan tersebut, maka dimakan, dan ketika tidak suka maka ditinggalkan begitu saja, tidak perlu dicela. Kurang asin atau kurang manis dan sebagainya, jika memang tidak cocok dengan lidah kita, ya kita tidak usah dimakan. Kalau suka kita makan. Itu jika kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wa ma baghadahu ila ghairihi la yatlubu min ahadin syai'an wa la yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi. Ini beliau tidak menyuruh orang lain membencinya dan tidak meminta apa-apa dari seseorang. Wala yamuddu 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak melihat apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa kana haliman la yaghdhabu sabiran 'ala bala'i wal adha. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemaaf, tidak mudah marah. Sabiran, beliau adalah orang yang sabar 'ala bala'i wal adha, ketika menghadapi cobaan maupun ujian. Beliau adalah orang yang sangat-sangat sabar. Bahkan sering kita mendengar cerita tentang beliau ketika diganggu oleh kaum kafir, dilempar batu sampai berdarah, beliau berusaha untuk tidak marah, karena beliau memiliki sifat haliman, sabiran dan sebagainya. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi mutawadhi'an bisawir wal kabir. Dan beliau selalu memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti beliau, selalu dimaafkan. Mutawadhi'an, dan senantiasa rendah hati, lisawiri wal kabir, baik kepada anak kecil maupun kepada orang tua. Beliau selalu rendah hati. Wa min tawadhu'ihi innahu idza marra bisibyani yusallimu alaihim. Salah satu bentuk kerendahan beliau adalah ketika beliau lewat atau jalan dan bertemu dengan anak kecil, beliau senantiasa mengucapkan salam untuk anak-anak tersebut. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu
biqaulihi labbaik. Ketika beliau dipanggil atau diundang oleh seseorang, beliau senantiasa menjawab dengan jawaban labbaik, nggih. Dijawab oleh beliau setiap panggilan oleh beliau senantiasa dijawab untuk menghargai orang yang memanggil tersebut. Jadi ini bisa kita contoh, ya. Jadi ketika kita dapat undangan pernikahan atau undangan apapun, sebisa mungkin ketika memang tidak ada halangan yang bersifat syar'i, kita usahakan untuk hadir. Kenapa? Yang pertama karena mencontoh beliau Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua untuk menghargai orang yang mengundang tersebut. Wala yuhibbu ayyakuma lahu ahadun min majlisihi. Beliau tidak suka ketika beliau datang ada orang yang berdiri untuk menghormati beliau. Wa kana yafitu saubahu. Beliau senantiasa menjahit pakaiannya sendiri, ketika robek dijahit sendiri. Wa yasifu na'lahu, dan menambal sandalnya sendiri, insyaallah. Wa yadrusu baitahu wa yasdumu ahlahu, dan beliau selalu menyapu rumah beliau. Beliau orang yang menjadi nabi besar, menjadi pemimpin umat pun masih kesal untuk menyapu rumahnya sendiri. Ini benar-benar akhlak yang sepatutnya kita contoh, baik sebagai anak atau sebagai suami apalagi. Karena menyapu itu bukan hanya tugas ibu. Kita misalkan sebagai anak atau sebagai suami, ayah, juga bisa ikut membersihkan rumah dengan menyapu ataupun bahkan menjahit baju kita sendiri. Wa yahdumu ahlahu, dan beliau Nabi Muhammad SAW senantiasa meladeni atau melayani keluarganya. Ini kalau mungkin saya bayangkan kepala keluarga yang sangat mencintai keluarganya. Mungkin kita bisa sedikit mencontoh dengan ketika kita menjadi suami, menjadi ayah. Ketika istri kita atau anak kita ingin dibikinkan teh atau susu, bisa kita bikinkan. Tidak harus kita sebagai suami harus minta dilayani selalu. Kita juga boleh misalkan membikinkan susu untuk anak, teh dan sebagainya. Ini mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa kana yashtari syai'a fayahmiluhu ila baiti binafsi. Ketika beliau membeli sesuatu, misalkan dari pasar atau dari mana, beliau selalu membawa barang itu sendiri ke rumah beliau. Fayaqulu lahu sahibu. Kemudian ada salah seorang sahabat itu matur kepada beliau, A'tini ahmilku. Berikan kepada saya ya Nabi, saya bawakan. Tapi beliau menjawab, fayaqulu sahibu syai' ahaqqu bihamli. Pemilik barang lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri. Maksudnya ini ketika ada sahabat yang melihat Nabi membawa barang berat setelah keluar dari rumah beliau, sahabat ini menawarkan bantuan. Saya bawakan Nabi, karena memang beliau Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat manusia agung. Maka bisa dipastikan banyak sekali sahabat-sahabat yang siap melayani beliau. Tapi ternyata
Baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah seperti itu. Beliau tetap membawa barang-barangnya sendiri. Beliau tetap menjahit pakaiannya sendiri, menambal sandalnya sendiri. Misalkan beliau menyuruh orang pun pasti tidak ada orang yang menolak. Tapi beliau dengan akhlaknya yang mulia berusaha memberikan contoh kepada umatnya untuk senantiasa tawadhu, rendah hati, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita. Sekelas Nabi Muhammad saja masih tetap tawadhu, apalagi kita yang hanya sekedar, misalkan hanya sekedar guru, hanya sekedar kepala sekolah, hanya sekedar pemimpin di kantor mana. Tidak ada salahnya bagi kita untuk senantiasa tawadhu, rendah hati kepada semua orang, siapapun, dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min akhlaqi syaja'ah wal iqdam wa kana syaja'u walladhi yaqrubu minhu fil harbi wallahu a'lam. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencontoh semua atau sebagian, bukan semua, sebagian perilaku Nabi. Kita bisa diberikan kemudahan untuk berusaha mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita kelak digolongkan sebagai umatnya yang dicintai dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu belajar bersama dan mendapatkan barokah dari kitab Al-Akhlaqul Hamidi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.